gimana bang kalau ke Amerika itu kendalanya sama bahasa Inggris bang gitu. Jadi gini, gue jelasin. Kalau bahasa Inggris memang itu penting banget gitu ya, penting banget. Halo Mas Bro, welcome back to my channel. Si Andi Vlog di sini guys. Aduh, gua pagi ini gua mau bingung nih buat kalian mau bahas apa di video kali ini nih. Kebetulan hari ini tanggal 26 November itu adalah satu momen itu buat orang Amerika itu kayak momen Thanksgiving guys namanya. Biasanya kalau Thanksgiving itu satu bulan menyambut sebelum hari Natal di Amerika. Mereka memanfaatkan momen-momen ini untuk kumpul-kumpul sama keluarga gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya, sehari sebelumnya, kayak hari ini hari Kamis, jadi satu hari sebelumnya biasanya sekolah atau kantor-kantor tuh udah tutup karena mereka berusaha memanfaatkan ini. Orang Amerika nih biasanya memanggilnya kayak long weekend guys. Long weekend itu dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah itu mereka memanfaatkan momen itu untuk kumpul keluarga dalam setahun sekali gitu ya, namanya Thanksgiving. Jadi Thanksgiving itu awalnya sih dulu kayaknya ceritanya dari ceritanya orang Indian gitu ya, yang intinya itu rasa bersyukur dan rasa take and give gitu, ngumpul sama keluarga, terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa udah memberi suatu kenikmatan yang nggak ada habisnya buat kita gitu kan. Jadi mereka memanfaatkan momen itu untuk saling berbagi kasih sayang dan lain-lain ya di keluarganya gitu ya. Dan kebetulan hari ini gue sebenarnya kerja gitu ya, tapi gue lihat situasi sama momennya itu nggak memungkinkan karena banyak restoran-restoran atau kantor-kantor atau bisnis semua itu ditutup hari ini karena mereka berusaha untuk memberikan karyawannya untuk meluangkan waktu bersama keluarganya untuk merayakan Thanksgiving ini guys. Dan Thanksgiving ini biasanya ditandain sama tradisi kayak mereka tuh pasti di kumpul-kumpul keluarganya pasti ada masak Turki gitu ya, Turki entah dipanggang tadi apa, pokoknya judulnya Turki. Selain makanan-makanan lainnya juga disediakan, tapi intinya itu mereka pasti masak Turki. Dan hari ini kita mau jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol, jalan-jalan melihat situasi gimana pedesaan atau tempat tinggal gua ini yang sekarang ini gue tinggal di side country gitu ya, tapi nggak side country banget sih, di pinggiran Washington DC di kota gue ini. Kita mau kasih lihat kalian gimana sih suasana Thanksgiving kalau lagi biasanya kan kalau hari-hari biasa tuh sibuk banget, mobil seliwar dan bisnis-bisnis kayak restoran gitu rame ya. Tapi kali ini sepi banget guys, udah kayak kuburan gitu. Gue mau liatin sama kalian guys. Sekira guys. Tapi jangan lupa guys, di subscribe dulu yang baru mampir. Terus yang udah mampir, yang udah subscribe juga gue mau bilang terima kasih banget sama teman-teman gue yang udah selalu mendukung video gue ini untuk bisa lebih baik lagi guys. Gue mencoba untuk bisa lebih baik karena kalian gitu. Oke, kita mau jalan-jalan dulu guys. Check it out guys, jangan kemana-mana. Oke, kebetulan guys hari ini cuacanya dan suasananya sangat mendukung banget nih. Langit tuh biru banget, kalau kalian lihat nih di Amerika lagi biru-birunya. Oke, sekarang langsung aja kita langsung jalan-jalan nih guys. Let's go, kita mau lihat jalan raya di sekitar tempat gue tinggal di perumahan, maksudnya di kota Hagerstown ini. Jadi gue sementara ini bisa jalan-jalan cuma di kota Hagerstown guys ya, karena gue memang tinggal di sini guys. Nah ini kayak kalian lihat nih sekarang di jalan raya, biasanya di jalan ini banyak mobil-mobil lewat seliwuran beli makanan, entah itu mau ke Best Buy atau lain-lain. Ternyata mereka sepi, mungkin juga mempersiapkan mereka ntar malam nih. Biasanya di habis Thanksgiving ini malamnya itu ada momen spesial buat sale gitu, namanya Black Friday gitu. Jadi mereka mungkin mempersiapkan malamnya, mungkin mereka baru pada keluar sekitar jam 6 sorean gitu ya. Kita sekarang mau lihat jalan sekitarnya nih guys, sepi banget ya. Oke, sekarang kita mau mampir daerah satu swalayan paling besar di Amerika, di Walmart. Itu nih daerah sini biasanya ini kalau udah business hour itu parkiran ini penuh nih guys. Tapi kalau kalian lihat sekarang ini kosong, gila ini. Ini mereka kayaknya tutup nih. Nah, ini toko swalayan, maksudnya big market, big swalayan. Namanya Walmart. Ini sepi banget hari ini nih guys. Mereka tutup. Tuh lihat tuh, coba kalian lihat parkirannya nih, kosong men. Tuh
Ini Walmart nih guys, the biggest supermarket di Amerika. Parkirannya sepi banget. Gimana nggak sepi, orang tutup. Oke mas bro, sambil gua ngedrive, gue sambil cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nih banyak mas bro yang subscribe gua ini tanya, gimana bang kalau ke Amerika tuh kendalanya sama bahasa Inggris bang gitu. Jadi gini, gue jelasin. Kalau bahasa Inggris memang itu penting banget gitu ya, penting banget dari segala bahasa itu, memang karena bahasa Inggris itu bahasa nomor 1 di dunia ya, yang penting banget untuk komunikasi gitu. Siapapun harus bisa bahasa Inggris, tapi jangan takut untuk kalian karena bahasa Inggris, karena mereka itu memahami bahasa Inggris itu bukan bahasa kita gitu kan. Jadi paling enggak kita tahu basically, kayak kita mau nyapa orang itu, terus mau tanya-tanya sesuatu, paling enggak tuh kalian tuh harus bisa kayak gitu. Semua apapun yang kita kerjakan itu kalau terpaksa pasti kita bisa melakukannya gitu. Tapi gue cuman pesan sama kalian, jangan dijadiin bahasa itu sebagai kendala kita, karena bahasa Inggris itu gimana ya, kita jangan takut salah untuk ngucapin. Gue sendiri punya pengalaman pribadi juga gitu. Jadi bahasa Inggris gue pun bukan semahir orang bahasa Inggris yang mereka pakai gitu ya. Yang penting kalau kita ngajak ngobrol mereka, kita tahu intinya, kita jawab dengan sebisa kita, asalkan dia ngerti. Ya udah, yang penting kita nyambung komunikasinya, udah gitu. Bahasa Inggris kalian udah bagus gitu untuk bisa connect sama mereka gitu ya. Sekarang kita lagi berada di downtown area, di sekitar kota tempat dimana gue tinggal, yang kebetulan kotanya namanya Hagerstown, yang nggak jauh dari Washington DC, itu sekitar 2 jam dari Washington DC. Ini kalau kalian lihat suasana kotanya dan downtownnya di kota gue ini, lihat, kalau kalian lihat di sebelah kanan kiri ini tempat-tempat bisnis atau kantor-kantor mereka pada tutup, yang biasanya jalanan rame, lalu lintas kendaraan nggak berhenti. Itu seperti ini guys keadaannya kalau kalian lihat ya. Paling ada cuman beberapa 1-2 orang tuh, mereka jalan-jalan di pinggir kotanya ini kan. Keren banget ya, kalau lagi sepi gini keren bang. Mereka benar-benar memanfaatkan momen ini untuk kumpul sama keluarga. Lebih banyak mereka di rumah, apalagi suasananya masih pandemik. Mereka pemerintah juga melarang kita banyak kumpul-kumpul sama orang-orang banyak gitu ya. Makanya mereka kalau biasanya sih nggak sesepi ini ya kalau gue lihat sih, tapi ditambah dengan situasi pandemik, jadi kayak kuburan sekarang ini guys. Gimana gue mau menjelasinnya sama kalian ya, udah nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Dimanapun kota ini jadi kayak kota mati. Oke, kalau kalian buat mas bro yang udah pernah ke Amerika dan tinggal di kota ini, gue juga mau ngingetin sama kalian, ini kota Hagerstown ini di Jalan Dual Highway ada satu restoran Jepang, tepatnya teman-teman kita kerja di sini, orang-orang Indonesia banyak banget kerja di sini, namanya House of Kobe. Mereka juga kebetulan tutup guys. Jadi di mana-mana itu restoran tutup. Jadi kesempatan buat teman-teman yang kerja di restoran itu, mereka bisa meluangkan waktunya bersama keluarga guys ya. Jadi coba kalian lihat nih. Nah ini situasi restorannya nih guys, tutup. Ini namanya House of Kobe nih. Mereka memang tutup. Oke, kita balik lagi ke masih di downtownnya Hagerstown guys. Kebetulan di sini cuacanya agak hangat sekarang ini, sekitar 56 Fahrenheit. Itu nggak dingin-dingin banget. Sepi banget ya guys. Kayaknya gue mau beli kopi dulu sebentar nih teman-teman. Kita mau ke McDonald.
Kita cari sarapan. Oke, gue lagi ada di McDonald. Sekarang mau cari makanan kecil karena gue sedikit lapar, belum sarapan. Mungkin gue mau cari teh hangat atau kopi. Tapi kopi ya udah ada sih di mobil. Biasanya gue bawa kopi dari rumah. Cuman gue sekarang kayaknya mau beli kayak kentang gitu ya. Cuman di sini kalau pagi sampai jam 11 tuh french fries-nya belum ada. Kentang gorengnya yang panjang-panjang tuh belum ada. Mungkin adanya hash brown atau sama teh hangat ya. Kita ke dalam ya. Halo. You have a fries? Fries? Yeah. Not yet. Hash brown. We have hash browns. Can I have 4 pieces hash brown? Yeah. And hot tea? Tea? Yeah, hot tea. Give me one. Sweet? It's sweet tea. You don't have hot tea? Okay. I'm not sure. You go to the cat. You go to the right there. Okay. How much? Is that everything? Yep. How much? $9.49. Tuh, ketinggalan dompet gue di mobil, guys. Jadi tadi gue dicurigain ngambil video. Gue bilang aja gue lagi call my friend, temen gue. Dompet ketinggalan lagi. A few moments later. Nah guys, gue udah dapet sarapan sama teh panas ini. Gue mau sarapan dulu. Sambil ngobrol-ngobrol kita masih mau lanjut lagi buat bikin video buat kalian semua di rumah mas bro gue, guys. Jadi kalau kita beli teh panas di McDonald itu cuma dikasih air panas nih kayak gini. Kita bikin tehnya sendiri. Oke, kita mau ambil tehnya sama gulanya. Nah, ini dapat tea bag namanya nih. Ini kalau pagi-pagi gini enak banget nih, guys. Bikin teh panas, ya kan? Habis kebetulan tadi malam tuh habis hujan. Tadi di rumah udah bawa kopi, tapi kopiku udah dingin. Gue nggak bisa minum dingin kopi dingin karena emang ini lagi dingin. Ini dapat gula. Nah, buat kalian hati-hati jangan banyak-banyak gulanya ya. Ya paling 2 atau 3 saset lah ya. Jangan terlalu banyak gula, guys. Karena bahaya, guys, bahaya. Dikasih adukannya nih, guys. Ini udah jadi tehnya. Tinggal seruput. Campur kentang goreng. Kentang gorengnya kebetulan nggak ada fries kalau pagi, sampai jam 11 baru ada. Jadi gue tadi beli hash brown, gue beli 4 karena 1 tuh kurang nendang, guys. Nih kayak gini nih makan kentangnya nih. Ini enak banget nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum makanan masuk di mulut, usahain kalian jangan lupa berdoa bismillah paling enggak, supaya makanannya itu berkah kalau masuk di perut. Ya, itu, guys. Terus ini ada lagi yang nanya, mas bro gue di subscriber nih, nanya, bang, kalau cari kerja di Amerika itu susah nggak sih, bang? Kalau kerjaan sih di Amerika tuh banyak banget kan. Kalau kalian mau kerja, yang penting asal kalian mau kerja apa aja ya, selama tangan kalian masih bisa bergerak, itu banyak banget. Jadi kalau cari kerjaan di Amerika tuh kayaknya nggak sesulit kayak di Indonesia gitu ya. Kita pakai segala paperwork lah, ijazah lah, apa segala macam, teteh bengek lah, yang terus udah gitu umur juga ada batasannya ya kan. Kalau di sini yang penting kalian bisa masih produktif kerja, kalian bisa kerja apapun yang kalian pengen kerja itu bisa, pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Sambil makan lagi, guys. Gue juga sebenarnya bingung nih mau bikin video apa, karena semua mas bro ini pertanyaannya banyak banget dan jawabannya pasti sama gitu. Kadang-kadang gue juga bingung ya jawabannya.
Nah, di sini juga gue mau ngejelasin, banyak juga mas bro yang tanya sama gue statusnya Bang Andi ini apa sih di Amerika gitu ya. Kebetulan alhamdulillah rezeki gue dari awal kerja di sini itu karena orang tua gue atau bokap gue itu udah lama juga dari tahun 1988 atau 87 gitu ya, udah di Amerika. Itu pun dia masuknya waktu itu pakai visa turis. Tapi sebelum itu kalau visa turis kan itu dapat izin tinggal 6 bulan atau sampai berapa bulan gitu ya. Kebetulan dia ngeplay green card lotre gitu dan dapat gitu. Setelah bokap gue dapat green card, akhirnya dalam beberapa waktu beliau juga langsung ngeplay citizenship buat legalitas dia ya. Setelah bokap dapat citizenship, barulah bokap itu bisa memboyong semua keluarganya termasuk gua, anak-anaknya itu langsung bisa pergi ke Amerika dengan legal gitu. Makanya gua akhirnya majulah jadi interview di kedutaan Amerika yang ada di Jakarta itu guys, dengan membawa jati diri gua, surat-surat segala macam yang mereka minta, dan gua harus interview di sana. Pada saat interview itu nggak semuanya kita harus bahasa Inggris gitu ya. Kebetulan gua beruntung juga waktu itu, jadi gua pas ditanya ya mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Akhirnya awalnya gue bilang good morning, dia jawab bahasa Indonesia. Gimana kamu mau ngapain ke Amerika? Ya jawab sejujurnya aja, gue mau ngebantu orang tua gue untuk meneruskan memperjuangkan ekonomi keluarga. Disitulah gue akhirnya dapat jebret, gue berangkat lah dengan legalitas. Oke, sekarang kita mau lanjut jalan-jalan dulu, kita mau ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan aja biar kalian nggak bosen. Gue kasih lihat sambil di daerah downtown guys ya. Kita cabut dulu guys. Oke, let's go. A few moments later. Baru mau jalan gue malah dapat order di McDonald tadi, tempat gue beli McDonald guys. Gue harus ngambil barangnya atau orderan gue ya. Sambil kita bercerita lagi, masih banyak yang harus gue ceritain sama kalian. Oke, kita masuk ke dalam dulu ya. Udah gue ambil nih orderannya. Kita mau tinggal nganterin nih. Sorry ya, gue sambil ngajak mas bro kerja nih, karena waktu gue sekalian kerja, sekalian bikin konten video, siapa tahu bermanfaat buat kalian ya. Oke, sekarang gue udah ada di mobil, mau nganterin makanannya guys ke tempat customer yang order McDonald nih. Ya gitu, paling yang buka ya paling McDonald gitu yang buka. IHOP. Tapi nggak tahu nih, orderan masih sepi ya. Udah mulai dari pagi tadi 6:30 udah mulai online. Mudah-mudahan sih rame ya. Coba aja nanti kita mau lihat. Oh iya, kita mau lanjut lagi jalan-jalannya kita ya. Oke, kita langsung jalan-jalan nih teman-teman. Kalau kalian lihat perumahan ini daerah dekat-dekat downtown seperti ini lah. Dan kita juga punya stadion buat olahraga, karena orang Amerika itu hobinya tuh memang olahraga gitu ya. Mereka kayak udah menyediakan kayak lapangan-lapangan buat main football, buat main baseball atau sepak bola atau basketball. Jadi kayak gitu nih. Nah, ini salah satu stadion yang setiap kota kita pasti punya. Ini namanya City of Hagerstown Municipal Stadium. Gua kebetulan nganterin order nih sekitar 7 mile, $5. Itu kira-kira 7 mile itu sekitar berapa menit ya? Sekitar 10 menitan lah, atau 12 menit. Itu kalau kalian lihat sebelah kanan tuh, itu stadium guys, buat tempat olahraga. Biasanya anak-anak sekolah yang sering pakai ini stadium ini. Atau ada pertandingan antar kota. Nah, disinilah mereka tempatnya. Oke mas bro, itu kalau kalian di sebelah kanan kalian lihat itu building, ada gedung, itu gedung sekolahan di sini. Jadi di sini biasanya kalau ada jalan di depan sekolahan itu speedingnya itu harus pelan teman-teman. Nih kayak ini speed limitnya 25, lu nggak boleh lebih dari itu. Dan mereka biasanya setiap jalan di depan sekolah itu pasti ada kamera yang berdiri di pinggir jalan tuh. Kalau kalian lihat tuh sebelah kiri ya, perhatiin deh, ada satu box berdiri di situ, box. Nah, setinggi badan kalian.
Nah itu kamera speeding guys, kalau kalian lewat dari 25 mile per hour pasti kena foto dan bilnya akan datang ke rumah. Oke Mas Bro, kira-kira kayak gitu penjelasan gue tentang gimana sih pentingnya status kita atau legalisasi kita di Amerika. Itu penting banget buat kalian. Jadi sensitif banget kalau misalnya semua negara nggak mengizinkan visa turis itu untuk bekerja di Amerika. Jadi usahakan kalau kalian udah sampai Amerika itu diurus segala legalisasinya supaya kalian tidak takut lagi untuk tinggal dan bekerja di Amerika guys, gitu ya. Kalaupun masih ada beberapa orang melakukan, nggak cuma dari negara Indonesia sih sebenarnya yang begitu, cuman kalaupun mereka melakukan itu, jadi kalian atau orang itu harus siap menanggung resikonya. Apapun resikonya, kalian memang harus nggak bisa stay lama di Amerika tanpa legalisasi, ya, kayak gitu ya. Jadi wajib hukumnya kalian bikin paperwork atau legalisasi supaya kalian tuh bisa aman atau nyaman tinggal di Amerika guys. Tapi itu kan nggak segampang yang kalian pikirkan ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat kalian. Jadi semangat terus buat ngejar mimpi ya. Makasih yang udah subscribe, yang udah nonton video gue, apalagi yang kasih komen-komen di bawah ini nih. Itu gue makasih banget karena subscriber itu buat gue itu adalah ladang amal guys. Jadi gue harus bisa berbuat sesuatu yang kebaikan untuk kalian semua gitu ya. Siapapun itu. Pokoknya sekali lagi gue ucapin terima kasih yang udah mendukung dan support, apalagi doa-doanya buat gue, buat channel ini. Mudah-mudahan gue bisa bikin video yang lebih baik lagi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue harus anterin makanan ini ke customer. Gue taruh di kursi ini dan usahain kasih sign kalau gue udah nganterin guys. Oke, gue udah anterin makanannya. Sekarang kita lanjut jalan-jalannya buat outro video gue guys. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. Oke Mas Bro, satu lagi yang mau gue jelasin kalian buat kita yang beragama Muslim. Untuk tinggal di Amerika itu sekarang kita udah nggak banyak menerima kesulitan dari pemerintah. Kayak sekarang udah masjid udah banyak di mana-mana. Terus kalau kalian yang masih ragu-ragu tentang halal, makanan halal, kita juga udah banyak toko-toko halal meat di sini gitu kan. Terus masjid-masjid juga udah banyak, nggak terlalu jauh. Terus bagi kalian yang kerja di restoran, kalian bisa minta keringanan sama owner atau bos kalian untuk minta kayak 5 menit waktu untuk sholat, menjalankan sholat 5 waktu di dalam keadaan waktu kerja ya. Itu kalian bisa nego buat kalian yang mau ngelamar kerja di sini gitu. Jadi hari ini gue mau kasih tahu kalian salah satu toko halal meat juga di dekat-dekat kota gue nih udah ada guys ya. Ini dia toko halal meatnya guys. Oh, you drop something. You sell the ribeye? Ribeye? Yeah. Ribeye. Or halal meat?
Inside, we have to go inside. Jadi gue mau beli ribeye tapi nggak ada, adanya T-bone steak. Jadi gue mau bikin party kecil sama keluarga. Masak steak ya buat anak-anak ya. Nah ini tokonya nih. Ini dia jual-jual toko grocery Latino sama halal meat. Can I have also, yeah, that's good. Can I have also the whole chicken? How many? Cut 12 pieces, two whole chicken, 12 pieces cut. Okay, with skin or without skin? With skin. Skin. Thank you. 12 piece cut. Yeah, 12 piece, yeah. Each chicken or? Yeah, both of them. Two, I get. No, each chicken 12 piece. Yes. Thank you. Oh, that's look fresh, huh? Huh? Look fresh. So this one always come fresh here, you know. That's halal meat, right? Yeah, halal. Are you Muslim? No, I'm not. Yeah. I work like 16 years with Muslims, but I'm not. Okay. But if you ask me about Quran, I know a lot from Quran. So I'm glad to get. I know from Muhammad, you know, Abdullah, you know, I know from Yeah. the Prophet. Yeah. I went to the mosque sometimes, but you know, I don't want to say, oh yeah, no. You have to. Yeah, I'm glad to get halal meat here, man. Thank you. Let me get the chicken. Yes. Oke guys, gua waktunya bayar dulu guys ya. Excuse me guys. Gua harus bayar dulu. Excuse me, I'm sorry. Oke guys, gua udah selesai bayarnya guys. Sekarang gua cabut balik beneran. Gua harus balik kerja dan gua harus ngasihin belanjaan ini ke rumah guys ya. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua cabut guys. Bye.